血子天应人，继血子传承。我要走了，这份恩情我不会忘。Kita langsung bergerak menuju pavilion tetua keluarga Song yang terletak di salah satu lokasi strategis sekte ini. Di dalam ruangan sudah ada tetua utama kepala keluarga Song serta sang tetua puncak tengah Jungwan. Wajah mereka terlihat begitu serius seakan baru saja menyelesaikan pembicaraan berat dan tak berapa lama kemudian muncul Ye Zhang dengan penampilannya yang sudah berubah. Jungwon menatap Ye Zhang dengan wajah yang sedikit kusut seakan dia takut kalau ada hal buruk yang akan menimpa pemuda itu nantinya. Ye Zhang memberi hormat kepada kepala keluarga, kemudian ditanyai soal dosa apa yang sudah dia perbuat selama ini. Kepala keluarga lagi-lagi mengungkit masalah soal murid yang seharusnya mendapat hak kesempatan untuk menjadi putra darah. Hanyalah Jungwan dan Xiaomei saja. Gelar tersebut tidak pantas untuk dia miliki hingga sekarang. Keadaan ini seharusnya bisa membuat murid-murid biasa ketakutan hingga tak sanggup bicara, namun Ye Zhang justru menjawab dengan lantang kalau dia tidak akan melepaskan posisi putra darah. Dia telah melakukan berbagai usaha berat hingga akhirnya diakui oleh sang leluhur darah langsung. Jawaban ini kemudian direspon dengan kejutan dari sang kepala keluarga. Seketika itu pula aliran kekuatan spiritual bercampur di ruangan tersebut menandakan kalau kakek tua tersebut sedang mengamuk. Putra darah adalah sesuatu yang menjadi gantungan nyawa dari banyak murid setiap puncak. Tidak pantas rasanya apabila seseorang yang tidak jelas asal-usulnya diberi kepercayaan oleh mereka semua. Kepala keluarga menekan Ye Zhang sampai berlutut ke lantai, namun pemuda itu sama sekali tidak berusaha untuk tetap merendahkan diri dan menerima kemarahan tersebut. Ye Zhang justru membalas dan berusaha berdiri dengan tekad yang besar. Ye Zhang mengakui kalau dia masih belum memiliki kultivasi yang cukup kuat, tapi dia memiliki kesadaran yang belum tentu bisa ditiru oleh orang lain. Ye Zhang berjanji akan terus berusaha hingga bisa melampaui para pesaing dan musuh-musuhnya. Berjanji untuk melakukan semua tugas yang harus dia emban nantinya. Pemuda itu menyatakan kalau dia memiliki keinginan kuat untuk puncak tengah, buktinya selama ini dia sudah menunjukkan kesetiaan yang tiada tandingannya kepada keluarga Song. Ye Zhang bukan orang yang gila jabatan dan memang mengincar posisi putra darah sejak awal. Tapi karena dia sudah melewati berbagai usaha hingga sampai ke titik ini, maka dia tidak memiliki pilihan selain mempertahankannya hingga akhir nanti.叶某亦有决心，肩此重任。Ye Zhang menahan dadanya yang sepertinya kesakitan karena tekanan kepala keluarga tadi, namun dia juga masih ditatap dengan ekspresi yang serius. Tak lama kemudian, kakek tua itu mengelus janggutnya sambil terus menyebut kata-kata baik. Kalau dilihat-lihat sih ini memang petanda bagus. Ye Zhang sadar kalau alasan dia tidak diperbolehkan menjadi putra darah puncak tengah adalah karena nama keluarganya yang tidak berasal dari keturunan utama. Tapi dia sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mengantisipasi hal tersebut. Gara-gara tekanan tetua tadi, tubuh Ye Zhang terasa begitu lemah hingga hampir jatuh ke lantai. Untung saja Jungwan berhasil menghampirinya tepat waktu. Kepala keluarga juga secara mengejutkan memutuskan untuk mengisi kekuatan spiritual Ye Zhang secara cuma-cuma. Selagi proses tersebut berlangsung, dia juga menjelaskan bahwa seorang putra darah memiliki kewenangan untuk menguasai kekuatan puncak dalam pertempuran di masa depan. Dia tidak berniat mempersulit Ye Zhang dalam pertemuan kali ini. Bahkan, kepala keluarga juga mengakui Ye Zhang mengerti soal apa yang dia inginkan. Sifat Ye Zhang ini juga katanya mirip dengan dirinya di masa lalu. Kalau menuju inti dari pertemuan ini, kepala keluarga berniat untuk menjadikan Ye Zhang sebagai anak angkatnya.
Tawaran ini membuat pemuda itu jadi tertegun. Sungguh sebuah pemberitahuan yang tidak mungkin akan dia tolak. Status sebagai anak angkat kepala keluarga penguasa puncak tentu adalah hal yang sangat menggiurkan. 有意收你为义子，你可愿意？倒是和老夫年轻时有几分相似。义赠拜见义父。 Setelah resmi menerima keputusan untuk menjadi anak angkat, Yezang diberi sebuah hadiah pelindung yang cukup menawan dari ayah barunya itu. Sebuah lampu api darah yang menjadi pusaka kesayangan kepala keluarga selama ini. Lampu tersebut sesuai namanya dapat mengeluarkan serangan api darah yang sedang dengan kekuatan satu pukulan. Kepala keluarga juga ingin membawa pesan mengumumkan kepada seluruh murid sekte bahwa 3 hari lagi upacara penobatan putra darah akan dilangsungkan. Kita langsung saja pindah ke aula luar sekte tempat peristiwa tersebut berlangsung. Yezang, sang putra darah, diberikan hak sebagai pewaris selanjutnya dari pemegang nasib puncak tengah. Dia juga akan segera mendapatkan kesempatan untuk memasuki istana putra darah yang kemudian disambut oleh ribuan murid sekte. 迎血子天应人，继血子传承。 Memasuki istana putra darah juga merupakan bagian dari rencana Yezang. Kalau semua rangkaian ini lancar, maka dia bisa mendapatkan hasil dari tujuan awal kedatangannya ke sekte ini. Namun sebelum bisa memasuki tempat tersebut, Yezang terlebih dahulu harus menjalankan beberapa kebiasaan ritual seorang putra darah baru, yaitu memberikan bimbingan kepada perwakilan dari orang-orang yang akan dia pimpin nantinya. 血子赐教，指天誓月，终贯日月。 Setelah melewati 2 murid penjaga tadi, Yezang diberikan sebuah token perintah putra darah. Pertarungan barusan juga bukan merupakan kompetisi serius, cuma seperti perwakilan pemberian kesetiaan saja. Orang yang selanjutnya harus Yezang hadapi adalah Song Qiu, sang tetua senior putra darah yang dikenal orang-orang memiliki hubungan buruk dengan Yezang. Tapi bedanya dengan pertarungan melawan 2 murid penjaga tadi, Song Qiu kelihatannya benar-benar serius untuk menghajar Yezang. Dia langsung memanggil pedang darah untuk berkonsentrasi tinggi untuk menghadapi calon pemimpinnya sendiri. Gerakan yang terlalu cepat oleh keduanya menimbulkan kepulan asap yang bermunculan di mana-mana. Pedang darah Song Qiu terlempar dengan sangat kuat membuatnya terkejut tak percaya. Meski demikian, dalam upacara kali ini Tian Jiao dari sekte aliran darah itu tidak memiliki pilihan selain memberikan hormat dengan kesal. Song Qiu akhirnya menjadi bagian dari ribuan murid puncak tengah yang mengakui Yezang sebagai seorang putra darah baru. Kalau tadi Yezang diberikan token perintah putra darah, kali ini dia diberikan pedang simbol putra darah. Setelah itu Song Qiu bergerak meninggalkan Yezang sambil berkata kalau dia belum mengakui kekalahannya pada hari ini. Perjalanan keduanya masih panjang, jadi Song Qiu pasti akan menuntut kelanjutannya lagi di masa depan. 2 kali pertarungan sudah dilewati oleh sang putra darah baru itu, 2 harta pula sudah dia dapatkan sebagai bentuk pengakuan. Namun sebelum meniti anak tangga selanjutnya, masih ada sosok baru yang harus dia hadapi dalam perjalanan kali ini. 请血子赐教。 Pertarungan yang sekarang malah kelihatan kayak 2 pasangan yang sedang bermesraan, bahkan diakui dengan sorakan dari setiap murid yang memperhatikan mereka. Setelah itu, Jungwan memberikan hormat sekaligus menyambut kedatangan sang putra darah, memberikannya jubah yang menjadi harta terakhir bukti dari gelar barunya Yezang. Pemimpin baru yang akan menjadi tonggak utama puncak tengah dalam pertempuran sudah dipastikan dengan baik. Para tetua pun memberikan perintah kepada 4 tetua puncak secara bersama-sama.
Perang antara sekte aliran roh dan aliran darah kini sedang berlangsung. Maka dari itu, mulai keesokan harinya, pintu aliran darah akan ditutup. Tidak ada satupun murid yang diperbolehkan untuk keluar atau memasuki sekte aliran darah. Setiap putra darah puncak dan para tetua juga diminta memimpin murid-murid sekte bersatu menjaga perbatasan. Kalau besok pintu aliran darah akan ditutup, maka ini juga akan menjadi akhir dari perjalanan Ye Zhang diusir dari rumahnya sendiri. Dia harus segera kembali menemui Paman Li Qingho serta teman-temannya yang sudah menunggu di sekte aliran roh. Ketika malam akhirnya menghampiri sekte aliran darah setelah upacara penobatan tadi pagi, keadaan di sekitar terasa cukup tenang dan damai. Jungwon saat ini sedang berdiri di depan pohon tempat dirinya dan Ye Zhang sering bertemu dulu. Namun, sekarang hubungan di antara keduanya sudah berbeda jauh. Malam itu pula Ye Zhang datang menghampirinya sambil membuka jubah putra darah, memberikan pakaian luar panjang tersebut sebagai selimut untuk melindungi Jungwon dari kedinginan. Ye Zhang menyadari kalau ada hal mengganjal yang sedang ada di pikiran wanita itu, tapi dia tidak tahu persis soal apa yang sebenarnya dimaksud. Meski demikian, Ye Zhang berharap Jungwon tidak terlalu keras dengan dirinya sendiri sekaligus juga memperhatikan kondisinya sebaik mungkin. Namun respon yang ditunjukkan wanita itu justru benar-benar mengejutkan. Jungwon tiba-tiba langsung memberikan hormat kepada Ye Zhang seakan-akan kasta mereka sudah berbeda jauh. Ye Zhang tidak ingin perubahan ini terus membuat jarak di antara mereka menjadi semakin bertambah. Pokoknya enggak mau, tidak peduli apakah dirinya itu seorang putra darah atau orang paling terkenal, orang paling berpengaruh di sekte inilah, pokoknya gitu ya. Penjelasan Ye Zhang membuat Jungwon terdiam. Dia membalikkan badan sambil berkata kalau dirinya masih belum cukup mengerti soal keberadaan seorang putra darah. Ye Zhang memiliki banyak hal yang tidak bisa dia katakan dengan sempurna, tapi ada satu alasan pasti yang bisa menjelaskan mengapa dia bisa menjadi seperti ini sekarang. Pemuda itu meraih tangan Jungwon sembari mengatakan kalau wanita itu adalah orang yang paling mengerti tentang dirinya. Ye Zhang ingin membuktikan kesungguhan hatinya dengan memberikan token perintah putra darah. Dia sudah berjanji kalau dirinya akan menuruti semua perintah Jungwon. Tidak peduli apakah dia sudah menjadi seorang putra darah, dia akan tetap melindungi keluarga Song dan seluruh puncak tengah. Ye Zhang mengingat kata-kata yang pernah diucapkannya beberapa tahun yang lalu. Status mereka boleh berubah, tapi Ye Zhang tidak mengizinkan Jungwon untuk menghindari dirinya. 我要走了，这份恩情我不会忘。有些事我不能多说。 Wanita itu tidak bisa mengekang pria yang begitu dicintainya. Jungwon sadar kalau Ye Zhang adalah makhluk bebas yang bisa melakukan berbagai hal sendirian. Malam itu terasa cukup hangat bagi mereka berdua, tapi di sisi lain, sekte ini justru keadaannya berubah menjadi sangat genting. Murid-murid penjaga sibuk berlarian ke sana kemari menuju pos penjagaan masing-masing. Pintu aliran yang seharusnya ditutup keesokan harinya terpaksa dimajukan menjadi malam ini. Setiap pemimpin penjaga melarang keberadaan mencurigakan seperti apapun untuk keluar dari sekte aliran darah. Di sisi lain kawasan sekte pula, tepatnya di dekat hutan puncak tanpa nama, iblis-iblis yang selama ini hidup di sana berkumpul dengan jumlah yang sangat menyeramkan. Beberapa di antaranya bahkan berada pada tingkat menengah alias memiliki kekuatan tempur yang benar-benar OP. Bulan purnama yang menyaksikan pertemuan para iblis itu memperparah tekanan yang ada di hutan. Sang pemimpin iblis mengatakan kalau puncak tanpa nama sudah memperbudak mereka dalam waktu yang lama. Kini adalah waktu bagi mereka untuk mengamuk, berperang, dan menunjukkan kekuatan melawan penindasan. Kumpulan seluruh iblis yang tersisa bersama-sama untuk mengalahkan sekte aliran darah. Jadikan para murid yang selama ini menganggap diri mereka tuan sebagai budak-budak baru.